Langit sore di pelabuhan Merak tampak kelabu, seperti menahan napas sebelum badai. Asap knalpot truk bercampur dengan aroma asin laut dan bau solar yang menyesakkan dada. Di antara hiruk-pikuk calo tiket, kernet bas, dan teriakan buruh, berdirilah seorang pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam bagai pisau, Damar. Nama itu bukan sekadar nama di telinga orang-orang pelabuhan, melainkan simbol ketakutan. Ia adalah Raja Merak, penguasa jalanan yang tak pernah gentar menghadapi siapapun yang mencoba menentangnya. Sejak muda, Damar tumbuh di kerasnya pelabuhan. Ia belajar bahwa hukum di tempat itu bukan ditentukan oleh seragam, tapi oleh seberapa besar nyali dan seberapa kuat tangan memegang besi. Bekas luka panjang di pipinya adalah kenang-kenangan dari masa lalu, pertarungan yang membentuknya menjadi legenda. Tak ada uang yang berpindah di wilayah Merak tanpa sepengetahuannya, dari calo tiket kapal hingga pengangkutan barang gelap di malam hari. Semua harus melalui Damar, atau mereka akan menyesal. Namun di balik kerasnya wajah itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Damar sering memandangi lautan dari dermaga paling ujung, tempat ombak menghantam karang dengan amarah. Ia teringat pada ibunya, seorang pedagang kecil yang meninggal akibat dikeroyok rentenir bertahun-tahun lalu. Sejak hari itu, Damar bersumpah tak akan pernah menjadi korban lagi. Ia akan menguasai dunia ini, meski harus menodai tangannya dengan darah. Sore itu, Damar duduk di atas kap mobil tua di sudut pelabuhan, dikelilingi anak buahnya. Mereka baru saja memungut setoran harian dari para sopir truk. Tiba-tiba, seorang anak buah datang tergesa-gesa, napasnya tersengal. "Bang, ada orang seberang yang masuk wilayah kita," katanya dengan nada takut. Damar mengangkat alis, perlahan menghembuskan asap rokoknya. "Seberang," gumamnya, menatap ke arah kapal feri yang baru bersandar dari Bakauheni. Matanya menyipit, firasat buruk mulai merayap di pikirannya. Dari kapal itu turun sekelompok pria asing dengan wajah garang, berpakaian hitam, dan bersenjata tajam terselip di pinggang. Mereka bukan orang pelabuhan biasa. Gerak-gerik mereka terlalu rapi, terlalu berani. Salah satunya bahkan berani menatap Damar lurus, tanpa gentar. Ketegangan di udara menebal, dan pelabuhan yang biasanya riuh kini seakan membeku. Damar tahu, ini bukan kunjungan biasa. Ini tantangan. Ia berjalan perlahan mendekati mereka, langkahnya berat namun pasti. Semua mata tertuju padanya. "Ini wilayah Merak," katanya dingin, suaranya serak namun penuh wibawa. "Kalian datang bawa barang, atau bawa masalah?" Salah satu pria tertawa sinis, memperlihatkan tato di leher bertuliskan, "Bakauheni Pride." "Kami cuma numpang lewat, Bang, tapi kalau abang mau, kami bisa tinggal lama," ujarnya menantang. Damar hanya tersenyum tipis, namun senyuman itu menakutkan. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi mencekam. Anak buahnya menyiapkan besi dan rantai, sementara suara ombak menghantam kapal menjadi musik latar yang menegangkan. Pertarungan pertama di antara dua pelabuhan itu dimulai, bukan dengan peluru, tapi dengan tatapan dan genggaman tangan yang siap menghancurkan tulang. Di bawah langit kelabu Merak, darah pertama akhirnya menetes di antara tumpukan peti dan karung. Dan malam itu, Damar tahu satu hal pasti, angin dari Bakauheni telah berhembus, membawa aroma perang yang takkan mudah dipadamkan. Di seberang lautan, di dermaga Bakauheni yang berdebu dan berisik oleh suara kapal, berdiri seorang pria dengan tubuh besar dan tato naga melingkar di lengannya, Bagas. Tatapannya tajam, dingin, namun menyimpan amarah yang tak pernah padam. Di pelabuhan ini, namanya disebut dengan dua nada, ketakutan dan hormat. Ia adalah penguasa Bakauheni, pemimpin kelompok yang dikenal brutal dan tanpa belas kasih. Di bawah kekuasaannya, setiap jengkal pelabuhan tunduk pada perintahnya, dan siapapun yang berani menentang akan berakhir di dasar laut. Pagi itu, Bagas berdiri di atas tumpukan kontainer sambil memandang lautan luas yang memisahkan dirinya dari Merak. Angin laut membawa kabar, anak buahnya yang dikirim ke seberang malam tadi tidak kembali. Ia sudah tahu artinya, mereka mati di tangan Damar. Tangannya mengepal, rahannya mengeras. "Damar," desisnya lirih, namun penuh bara. "Kau pikir kau bisa selamanya jadi raja di sana?" Suaranya bagai geraman petir yang menandai awal badai. Di balik ketenangannya, dendam mulai menyala. Bagas bukan sembarang preman. Ia mantan petarung jalanan yang dulu pernah hampir tewas dalam arena ilegal di Lampung, tapi bangkit karena tekadnya untuk berkuasa. Ia menguasai Bakauheni bukan dengan omong kosong, tapi darah. Di bawah komandonya,
Kelompok Serigala Selatan lahir, jaringan preman, penyelundup, dan calo kapal yang tersebar hingga ke pasar gelap. Mereka hidup dari bayangan hukum, dan Bagas adalah sosok yang menjaga agar semua tetap tunduk. Namun di balik kekerasannya, Bagas punya seseorang yang sangat ia sayangi, Alia, adik perempuannya, gadis lembut yang bekerja sebagai relawan medis di pelabuhan. Alia sering menasihatinya agar berhenti hidup dalam kekerasan, namun Bagas tahu dunia ini tak memberi ruang bagi yang lemah. Ia berjanji, suatu hari nanti, Alia akan hidup jauh dari pelabuhan, jauh dari darah dan luka. Ia hanya belum tahu bagaimana caranya. Sore hari, kabar dari anak buah datang. Bang, orang-orang Merak udah ngambil alih kapal jalur malam. Mereka ngusir orang kita. Wajah Bagas menegang. Tak ada yang berani bicara setelah itu. Ia berjalan ke gudang besar tempat senjata dan besi tersimpan, lalu mengambil sebilah parang tua peninggalan ayahnya. Kalau Damar mau perang, katanya dingin, aku akan sambut dia dengan laut merah. Suara langkah beratnya menggema, menggetarkan hati setiap orang yang mendengarnya. Malam itu, di bawah langit penuh bintang yang redup, Bagas memanggil semua anak buahnya. Ratusan pria berkerumun, memegang besi, rantai, dan tongkat kayu. Api unggun di tengah-tengah mereka memantulkan bayangan garang di wajah masing-masing. Damar udah bunuh orang kita. Mulai malam ini, Bakauheni gak akan diam. Kita rebut jalur itu, bahkan kalau harus tenggelam bersama feri terakhir. Soraknya, sorak balasan menggelegar, mengguncang malam seperti deru ombak menghantam batu karang. Di sudut dermaga, Alia berdiri diam, menyaksikan kakaknya berubah menjadi sosok yang semakin ia tak kenali. Air matanya jatuh tanpa suara, mengalir di pipi yang diterangi cahaya api. Ia tahu, perang yang akan datang takkan membawa kemenangan bagi siapapun. Hanya kehilangan, dan darah yang tak akan pernah kering di antara dua pelabuhan itu. Dan di seberang sana, di dermaga Merak, Damar menatap laut yang sama. Ombak membawa pesan diam-diam antara dua raja jalanan, perang telah dimulai, dan lautan menjadi saksi bahwa hanya satu yang akan tetap berdiri di ujung pelabuhan, entah Merak atau Bakauheni. Langit malam di Selat Sunda tampak muram, awan hitam menggantung rendah, seolah laut sendiri tahu akan ada darah yang tumpah malam itu. Kapal feri Nusa Bahari berlayar dari Merak menuju Bakauheni, dipenuhi truk, penumpang gelap, dan aroma solar yang pekat. Namun malam itu bukan malam biasa. Di antara kerumunan penumpang yang tampak biasa saja, dua kelompok berbeda berdiri di sisi berlawanan geladak, orang-orang Damar dan anak buah Bagas. Tatapan mereka saling bertemu dalam diam yang mencekam, seperti bara yang menunggu percikan. Damar berdiri di sisi kapal dengan jaket kulit hitamnya, menatap laut gelap tanpa banyak bicara. Ia sudah mendengar kabar bahwa orang-orang Bagas menyusup ke kapal malam ini. Di tangannya, sebatang besi pendek tergenggam erat, dingin dan berkarat. Kalau mereka cari masalah di atas laut, katanya pada anak buahnya, biar laut yang jadi saksi siapa yang tenggelam duluan. Tatapannya menembus gelap, menunggu saat yang tepat. Angin laut menusuk tulang, namun rasa tegang jauh lebih tajam dari dingin malam. Di sisi lain kapal, Bagas berdiri di antara anak buahnya dengan tatapan membara. Kapal ini lintasan mereka, tapi malam ini kita ubah jadi kuburan, ucapnya datar. Suaranya rendah namun bergema di dada semua orang di sekelilingnya. Ia tak peduli lagi pada ombak atau badai. Yang ia tahu hanya satu, dendam harus dibayar dengan darah. Saat peluit panjang kapal terdengar menembus malam, waktu seolah berhenti. Semua yang berdiri di atas kapal itu tahu, tidak ada jalan kembali. Ketegangan pecah ketika salah satu anak buah Bagas sengaja menjatuhkan koper ke arah kelompok Damar. Koper itu terbuka, memperlihatkan pisau lipat dan rantai besi. "Apa maksud lo, anjing?" teriak salah satu anak buah Damar. Dalam sekejap, besi beradu dengan besi, rantai berputar di udara, dan jeritan memecah kesunyian laut. Lampu kapal bergoyang, sirene berbunyi, tapi tak ada yang peduli. Malam itu, Nusa Bahari berubah menjadi arena neraka di tengah laut. Damar melangkah maju di antara kerumunan yang bertarung, tinjunya menghantam rahang musuh satu persatu. Setiap gerakannya cepat dan brutal, seperti binatang buas yang terlepas dari kandang. Darah memercik di geladak kapal, tubuh-tubuh terjatuh ke laut yang hitam. Sementara itu, Bagas maju dengan parang di tangan, menebas rantai yang diarahkan padanya. Ketika pandangan mereka akhirnya bertemu di tengah kekacauan, waktu kembali berhenti. Dua mata penuh amarah itu saling menantang,
seperti dua singa yang tahu hanya satu yang akan hidup hingga fajar. Pertarungan antara Damar dan Bagas pecah di tengah gemuruh ombak dan suara mesin kapal. Tinju, besi, dan parang beradu, memantulkan kilatan cahaya dari lampu kapal yang bergoyang liar. Tak ada kata, hanya deru napas dan darah yang menetes di lantai besi. Mereka sama-sama kuat, sama-sama keras kepala, dan sama-sama haus akan kekuasaan. Hingga sebuah hentakan keras membuat kapal oleng, seseorang dari kartel gelombang hitam menembakkan peluru ke udara, menghentikan segalanya sekejap. Semua mata menoleh. Dari gelap, muncul beberapa pria berpakaian serba hitam dengan senjata api di tangan. "Cukup main-main, Merak dan Bakauheni," ujar salah satunya dengan suara berat. "Mulai malam ini, laut ini bukan milik kalian lagi." Damar dan Bagas sama-sama terkejut, untuk pertama kalinya mereka sadar, mungkin mereka hanyalah bidak dalam permainan yang lebih besar dari sekadar perang antar pelabuhan. Kapal kembali tenang, tapi laut tidak. Ombak menghantam keras lambung kapal seakan menertawakan manusia-manusia yang bertarung demi kekuasaan sementara. Damar berdiri dengan darah menetes di pelipis, sementara Bagas menatapnya dengan tatapan dingin, bukan lagi sebagai musuh semata, tapi sebagai ancaman sejati. Di tengah gelap dan debur ombak itu, satu hal menjadi jelas, ini baru permulaan, dan lautan sudah mencium aroma perang yang jauh lebih besar dari sekadar balas dendam pribadi. Fajar menyingsing di pelabuhan Merak, tapi sinarnya tak mampu menembus suramnya hati Damar. Di ruang belakang gudang tua yang dijadikan markas, ia duduk diam menatap luka di tangan, bekas pertarungan semalam. Di sekelilingnya, beberapa anak buah terbaring dengan perban dan darah yang belum kering. Suara ombak di kejauhan terdengar tenang, tapi di dada Damar, badai sedang menggulung. Pertarungan di atas kapal semalam seolah membuka tirai gelap yang selama ini tak ia sadari, ada kekuatan lain yang bermain di balik semua ini. "Siapa mereka?" gumamnya pelan, mengingat wajah orang-orang bersenjata dari kartel gelombang hitam yang muncul tiba-tiba. "Dan kenapa mereka tahu nama kita?" Sementara itu di seberang, di Bakauheni, Bagas duduk di atas peti kayu, dikelilingi sisa anak buah yang selamat. Tatapannya kosong, penuh amarah yang ditahan. Ia tak marah karena kalah, tapi karena merasa dipermainkan. "Mereka datang bawa senjata, ngatur kita kayak boneka," katanya lirih, tapi suaranya cukup membuat semua anak buahnya menunduk. Ada yang nyulut ini semua dari awal. Ia tahu betul, perang yang dimulai dengan dendam, kini telah berubah jadi permainan kekuasaan. Dan Bagas bukan tipe yang mau dijadikan bidak. Di antara luka dan kabar kematian, gosip mulai menyebar. Nama kartel gelombang hitam muncul di setiap bisik-bisik malam, kelompok rahasia yang selama ini menguasai jalur penyelundupan lintas laut dari Sumatera hingga Jawa. Mereka tak peduli siapa yang berkuasa di pelabuhan, selama bisnis mereka berjalan. Tapi kini, tampaknya mereka ingin lebih. Mereka ingin menguasai raja-raja jalanan itu sendiri. Damar mendengar kabar itu dari seorang informan yang dicegat di Serang, dan untuk pertama kalinya, wajah dinginnya berubah muram. "Kalau itu benar," katanya, "kita bukan lagi berperang melawan manusia, tapi melawan bayangan." Namun api dendam belum padam. Damar menolak mundur, meski logika menyuruhnya berhenti. Ia memerintahkan anak buahnya menyelidiki siapa yang pertama kali membawa kartel ke pelabuhan. Mulai dari orang-orang tiket, sampai calo-calo kapal. "Satu pun jangan dilewatkan," ujarnya tegas. Di balik perintah itu, ada rasa curiga yang makin menebal, ia mulai merasa ada pengkhianat di dalam lingkarannya sendiri. Tatapan matanya tajam menelusuri wajah anak buahnya satu persatu, mencari siapa yang mulai goyah. Di sisi lain, Bagas menerima pesan misterius. Sebuah surat tanpa nama, diselipkan di bawah pintu markasnya. Hanya satu kalimat di atas kertas lusuh itu. "Lebih besar dari, musuhmu bukan Damar. Musuhmu adalah orang yang menjual kalian berdua ke laut." Bagas menggenggam kertas itu erat. Wajahnya memucat, bukan karena takut, tapi karena ia mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Perang ini bukan tentang wilayah lagi, melainkan tentang siapa yang akan bertahan dari permainan yang dikendalikan orang-orang tak terlihat. Malam itu, Damar dan Bagas, di dua pelabuhan berbeda, sama-sama menatap ke arah laut. Ombak yang sama memantulkan cahaya bulan yang sama, seolah menjadi saksi dua hati yang terbakar oleh amarah yang sama. Damar menyalakan rokok dan berbisik, "Kalau mereka mau main di lautan, aku akan tenggelamkan mereka di situ juga." Di seberang,
Bagas memandangi laut dengan rahang mengeras, menggumamkan kata serupa tanpa sadar. Dua raja jalanan, dua kutub berbeda, kini terikat oleh musuh yang sama, tapi masih belum tahu bahwa satu langkah salah bisa membuat mereka saling membunuh sebelum kebenaran terungkap. Sementara mereka saling bersiap, di tengah laut, sebuah kapal kargo tua melaju pelan tanpa lampu. Di dalamnya, para pria berpakaian hitam dari kartel gelombang hitam menatap peta besar yang membentang di atas meja. Salah satu dari mereka menunjuk dua titik merah, Merak dan Bakauheni, lalu berkata dingin, sebentar lagi, dua raja itu akan saling membakar. Dan ketika api padam, laut ini sepenuhnya milik kita. Dan di kejauhan, di dermaga sepi yang disinai lampu redup, seorang wanita berdiri diam, Alia, adik Bagas, memandangi laut dengan wajah gelisah. Ia tak tahu mengapa hatinya terasa aneh malam itu, seolah ada sesuatu yang akan hilang untuk selamanya. Ia hanya tahu satu hal, dua dunia yang dipisahkan lautan sedang menuju kehancuran, dan ia berada di tengah-tengahnya, tanpa bisa menghentikan apapun. Hujan turun deras malam itu di pelabuhan Merak, membasahi dermaga dan menyapu sisa-sisa debu besi. Di jalanan, Damar berdiri di bawah payung kecil di depan rumah kayu tua tempat salah satu anak buahnya tinggal. Di tangannya, sebuah amplop berisi foto seseorang yang tewas mengenaskan, Reno, tangan kanannya, orang yang selama ini setia menemaninya sejak awal ia membangun kekuasaan di pelabuhan. Tubuh Reno ditemukan terapung di dekat kapal kargo, wajahnya lebam, dan dadanya tertembus peluru. Di dada jenazahnya tertulis dengan cat merah, lebih besar dari, salam dari seberang. Damar menatap tulisan itu lama, matanya merah, rahangnya terkunci. Malam itu, hujan bukan hanya air dari langit, tapi juga air mata yang disembunyikan oleh seorang pria yang tak lagi percaya pada belas kasihan. Kematian Reno membuat pelabuhan Merak berguncang. Orang-orang takut berbicara, beberapa menghilang tanpa jejak. Damar yang biasanya tenang kini berubah dingin dan berbahaya. Ini bukan cuma perang, ini penghinaan, katanya pada anak buahnya di markas yang kini beraroma darah dan keringat. Reno itu saudara gue, dan darah saudara gak boleh tumpah tanpa balasan. Ia menatap peta besar pelabuhan di dinding, menandai jalur kapal menuju Bakauheni dengan pisau lipat. Setiap tusukan pisau meninggalkan bekas, seolah ia sedang menandai nyawa-nyawa yang akan diambil. Sementara itu di Bakauheni, Bagas mendengar kabar bahwa orang-orang Damar menuduhnya dalam pembunuhan Reno. Namun yang membuatnya heran, ia tak pernah memerintahkan serangan apapun dalam 2 hari terakhir. Ia mulai sadar, ada pihak ketiga yang kembali bermain. Tapi bagi dunia luar, perang sudah dimulai. Kalau mereka mau datang, biar datang, katanya dengan nada getir. Aku udah terlalu lama diam. Tatapannya menatap ke laut yang bergolak, seolah lautan itu sedang memanggilnya untuk bertarung. Di sisi lain, Alia mulai resah. Ia mendengar kabar pembunuhan itu dari seorang pelaut yang datang dari Merak. Nama Damar disebut, juga tuduhan yang diarahkan pada kakaknya. Malam itu, ia memberanikan diri pergi ke dermaga belakang, menyeberang dengan kapal kecil menuju Merak untuk mencari kebenaran sendiri. Ia hanya tahu sedikit tentang Damar, pria yang pernah ia tolong setahun lalu setelah luka parah akibat perkelahian besar. Tapi kini, hatinya tak tenang. Ada sesuatu di balik perang ini yang membuatnya merasa Damar bukan musuh sejati kakaknya. Damar, di tengah badai emosi, duduk sendirian di ruangan kecil dengan lampu redup. Di tangannya, rokok terbakar setengah, asapnya membentuk kabut tipis di udara. Ia teringat percakapan terakhir dengan Reno beberapa hari sebelum tewas. Bang, kalau nanti kita kalah, janji satu hal, jangan biarkan mereka ambil pelabuhan ini, kata Reno waktu itu sambil tersenyum lemah. Damar memejamkan mata, mendengar suara itu bergema di kepalanya. Ia berjanji, apapun yang terjadi, darah Reno takkan sia-sia. Demi lo, Ren, gue bakar Bakauheni kalau perlu, bisiknya. Malam berikutnya, serangan balasan terjadi. Anak buah Damar menyerang kapal pengangkut barang dari Bakauheni di tengah laut. Api membumbung tinggi di gelap malam, menerangi ombak yang menggila. Kapal itu tenggelam perlahan, membawa serta 3 orang dari pihak Bagas yang dikenal sebagai orang kepercayaannya. Dari kejauhan, Damar menatap kobaran api itu dengan mata kosong. Ia tak lagi memikirkan benar atau salah, hanya keadilan menurut caranya sendiri. Kabar tenggelamnya kapal itu sampai ke telinga Bagas menjelang subuh. Wajahnya memucat, bukan karena takut, tapi karena di antara korban yang hilang adalah Arif,
adik kecil Reno yang diam-diam bekerja padanya. Ia menyadari permainan ini makin kotor, dan seseorang sedang membuat mereka saling membunuh tanpa tahu arah. Namun, bagi dunia jalanan, penjelasan tak penting, yang penting adalah balas dendam. Bagas memukul meja hingga kayunya retak. Baik, Damar, katanya lirih tapi tegas. Kalau laut udah minta darah, gue kasih darah yang lebih banyak. Dan ketika matahari pagi menembus kabut tipis di atas Selat Sunda, dua pelabuhan itu kembali bersiap. Truk berhenti, kapal ditunda, dan orang-orang menutup toko mereka lebih awal. Angin membawa aroma logam dan garam, namun juga firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Di antara riuh burung camar, suara langkah-langkah sepatu berat terdengar di dermaga. Dua dunia yang dulu hanya dipisahkan laut, kini dipisahkan oleh darah dan janji yang tak bisa ditarik kembali. Hujan baru saja berhenti ketika Alia tiba di Merak dengan pakaian basah dan langkah gemetar. Ia tak percaya akhirnya menjejak tanah yang selama ini hanya ia dengar dari cerita, wilayah yang disebut-sebut paling keras, penuh darah dan amarah. Udara di sekitar pelabuhan itu dingin dan beraroma garam yang tajam. Tapi yang membuat napasnya tercekat bukanlah udara, melainkan pemandangan di depan matanya. Bangkai kapal terbakar masih terapung di kejauhan, sisa dari balas dendam Damar.